Kalimat qauluhu i'lam rahimakallah du'aun laka birrahmah. Ini adalah doa untuk kamu, semoga engkau mendapatkan rahmat. Nah, fa idza rahimakallahu fa innaka takunu sa'idan biha fid dunya wal akhirah. Nah, subhanallah. Ya. Maka apabila engkau telah dirahmati oleh Allah, maka engkau akan menjadi orang yang bahagia dengan rahmat Allah Ta'ala itu di dunia dan di akhirat. Ya. Fa idza dakhalta fi rahmatillah, ya, jadi apabila engkau masuk ke dalam rahmat Allah Ta'ala, maka engkau akan bahagia. Wa hadza du'aun min alimin jalilin wa rajulin salihin yurja lahul qabul insyaallah. Ini adalah doa dari seorang alim, seorang yang mulia, seorang yang saleh, yang diharapkan apa? Doa itu dikabulkan oleh Allah. Karena yang doa adalah orang saleh, yaitu Syekh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Nah, kemudian dikatakan annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masailah, bahwasanya wajib atas kita mempelajari 4 masail, ya, 4 permasalahan. Qalu yajibu, ucapan beliau yajibu, wajib, ya, al wajib huwa ma yusabu fa'iluh wa yu'aqabu tarikuhu. Yang dikatakan wajib itu artinya apa? Orang yang melakukan mendapatkan pahala. Jadi diberi pahala orang yang melakukan, dan dihukum orang yang meninggalkannya. Itu wajib. Jika di sini kalau dikatakan sesungguhnya wajib bagi kita, berarti apa? Kalau kita tidak mempelajari, berarti apa? Dosa kita, dapat hukuman kita. Nah, kemudian wal mustahabbu, perkara mustahab, huwa ma yusabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu, yaitu apa diberi pahala, apa-apa yang diberi pahala orang yang mengerjakannya dan tidak dihukum orang yang meninggalkannya. Ini mustahab, atau dalam istilah lain sunnah menurut istilah fikih. Nah, wal mubahu la sawaba fi fi'li wa la iqaba fi tarki. Sedangkan perkara mubah itu adalah perkara yang tidak diberi pahala orang yang mengerjakan dan tidak dihukum orang yang meninggalkannya. Maka ketika dikatakan annahu yajibu, yakni anna hadzal amra, ya, laisa huwa minal mustahab wala minal mubah, bal huwa minal wajibil aini. Berarti mempelajari 4 perkara ini adalah bukan perkara mustahab. Ya, kalau belajar bagus juga enggak apa-apa. Tidak seperti itu. Dan juga tidak termasuk perkara mubah, yang artinya belajar boleh enggak apa-apa. Ya. Tetapi ini adalah perkara wajib bagi setiap orang, wajib ain. Wajib bagi setiap orang mempelajari 4 perkara ini. Sehingga fa idza tarakna ta'alluma hadhil masail fa innana na'tam li'anna hadha sya'nul wajib. Maka apabila kita meninggalkan, ya, dari mempelajari masalah-masalah ini, yaitu 4 permasalahan tadi, maka berarti kita berdosa. Ya, berarti kita berdosa. Ya, karena demikianlah memang ketentuan hukum wajib itu seperti ini. Yaitu kalau ditinggalkan dia berdosa. Nah, sehingga tidak dikatakan walam yakul yustahabbu lana aw yustahsanu lana, ya, disukai untuk kita atau bagus untuk kita mempelajari, enggak. Tapi ini wajib. Soal dikatakan
dicintai atau bagus itu berarti apa? Kalau meninggalkan tidak ada masalah kan begitu. Tidak terkena dosa. Cuman kalau ngerjakan bagus gitu saja. Nah, bal qala yajibu alaina wujuban. Tetapi dikatakan oleh Syekh wajib bagi kita. Ya. Wajib bagi kita. Kemudian beliau berpindah kepada makna wajib secara bahasa. Wal wujubu makna al-hatmu. Wajib itu artinya harus. Harus. Mastarakahu ya'sam. Barang siapa yang meninggalkannya dia berdosa. Kenapa mempelajari ini wajib? Li'annal ilma la yahsulu alaihi illa bitta'allum. Karena ilmu yang mengetahui itu tidak akan didapatkan kecuali dengan belajar, dengan mempelajari. Tidak ada orang istilahnya apa ya? Lu tahu-tahu ngerti, tahu-tahu bisa, itu tidak mungkin. Mesti melalui proses belajar. Wa ta'allumu yahtaju ila inayatin wa juhdin wa waqtin. Maka belajar, mempelajari sesuatu itu butuh kepada perhatian, butuh kepada kesungguhan, butuh kepada waktu. Jadi tidak ada belajar itu sampingan, itu tidak boleh ya. Ini butuh waktu khusus. Harus dikhususkan waktu untuk belajar. Butuh perhatian, butuh kesungguhan. Wa yahtaju ila fahmin wa ila huduril qalb wa ila huduri qalbin. Hadza huwa ta'allum. Belajar itu juga butuh pada pemahaman. Ya, butuh memahami, butuh konsentrasi, ya, hadirnya hati. Nah, inilah yang dikatakan belajar. Maka termasuk supaya kita ini bisa paham ya tadi, kita mesti ada murojaah, ada evaluasi sebelum kita melanjutkan pada pelajaran berikutnya. Apakah yang kemarin itu sudah dipahami betul-betul? Nah, kadang-kadang murid-murid itu ya kita punya pengalaman ya, ngajar itu. Paham nggak kalian? Paham. Ternyata setelah ditanyakan, pemahaman murid dengan apa yang kita inginkan beda. Ya berarti ini nggak paham. Iya kan? Gitu. Maka kita sebagai seorang guru, seorang pendidik nanti harus cek. Jangan percaya paham. Apa yang kamu pahami? Coba terangkan. Oh ternyata pemahamannya beda. Ya, ini berarti perlu diulang lagi kita menerangkan begitu. Nah, saya bilang qalu arba'i masail. Yakni mabahid. Ya. Itu permasalahan ya, mempelajari 4 permasalahan. Sumiyat masailu li'annaha yajibu yus'al anha wa yu'na biha. Ya, jadi kenapa masalah itu disebut dengan masalah? Ya, karena hal tersebut merupakan perkara yang wajib untuk ditanyakan dan diperhatikan dengannya. Ya, jadi sesuatu itu dikatakan masalah. Kenapa? Karena sesuatu itu apa? Mesti ditanyakan dan menjadi perhatian. Nah, ini adalah perkara yang mesti harus kita pelajari. Nanti 4 perkara itu apa? Al-ilmu, wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatun nabi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Ats-tsaniyatu al-amalu bihi. Ar-rabi'at al-salisatu ad-da'watu ilaihi. Ar-rabi'atu as-sabru 'alal adza fihi. Itu 4 permasalahannya. Ilmu, beramal, berdakwah, bersabar atasnya. Nah, 4 masalah itu. Ya. Nah, nanti kalau al-ikhwah mampu ya dihafal sampai situ. Sampai as-sabru 'alal adza fihi. Ini kalau memang di sini berhalaman-halaman ya. Tapi kalau rekan-rekan
nulis itu paling hanya satu baris. Jadi i'lam dari bismillahirrahmanirrahim, i'lam rahimakallah anna yajibu alaina ta'allumu arba'i masaila al-ula al-ilmu wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu din Islam, ma'rifatun wa ma'rifatu din Islam bil adillah. Kemudian yang kedua al-asaniyatu al-amalu bi, as-salisatu ad-da'watu ilaih, ar-rabi'atu as-sabru ala dhatihi. Nah, syukur tambah wadalu kalau ta'ala wal asri innal insana lafi khusr. Ya, sudah hafal semua itu. Nah, jadi besok dihafalkan sampai situ. Gampang kok. Dan insyaallah asal kita rajin. Ya kita satu pertemuan kadang-kadang matanya nggak bertambah nanti. Matanya nggak bertambah. Seperti besok misalnya al-ilmu itu besok satu pertemuan ini. Berapa halaman Syekh Shalih Fauzan terang? Ada 5 halaman di situ. Nah. Maka ya kita pelan. Jadi dikatakan tadi apa? Yang namanya ta'allum butuh waktu. Jadi jangan pengennya super kilat. Ya. Nanti ya sebagian para ulama barang siapa belajar sekian banyak ya langsung hilangnya banyak juga. Tapi kalau dia belajar sedikit maka hilangnya pun juga sedikit demi sedikit. Nah, maka tinggal bagaimana kita menjaga masing-masing kita. Dan ternyata subhanallah kalau kita mempelajari ya, kadang-kadang kitab ini diremehkan oleh sama ikhwah dan Sahatul Usul itu. Nah kalau kita lihat ini banyak sekali kaidah-kaidah, prinsip-prinsip yang dengannya akan membawa kebaikan bagi seseorang. Ya, di antaranya bagaimana cara berbicara, kepada siapa kita bicara, ya kan? Masing-masing membutuhkan apa? Metode, cara tersendiri. Ya, bicara sama ustadz ada metodenya, bicara sama orang tua ada metode, bicara sama anak kecil ada metodenya. Nah, ya maka ini satu hal yang sangat luar biasa. Saya mungkin demikian al-ikhwah yang bisa kita baca di pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri kita termasuk orang-orang yang mendapatkan keberkahan, mendapatkan apa yang didoakan oleh Syekh rahimahullah taala. Baik, mungkin ada permasalahan sebelum diakhiri? Mazahib pembahasan. Ya, ada khilaf di kalangan ulama tentang masalah itu. Ada yang mengatakan bahwa sholatul khair minan naum itu dilafadzkan pada adzan pertama. Sampai juga mengatakan diucapkan pada adzan subuh. Ya, maka ya lihat aja di masyarakat sudah kebiasaannya apa gitu aja. Ya, supaya tidak menimbulkan kekacauan di masyarakat. Kecuali nanti ketika sudah kita terangkan ilmunya ke masyarakat, masyarakat sudah paham ya monggo lah kita merubah, tidak ada masalah. Allah Taala. Baik begitu. Subhanallah walhamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.